Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini kita akan menjelaskan tentang konsep dari manajemen information system. Jadi pada kali ini sebagai overview mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES), kita akan mengawali diskusi tentang apa itu konsep dari MIS, di Manajemen Information System atau Sistem Informasi Manajemen. Dari berbagai sumber dengan kata kunci misalnya Foundation of Management Information System, the concept of Management Information System, yang intinya adalah apa yang mendasarinya, maka kita akan bisa membaca, kita perhatikan satu persatu ya. Yang ditulis pada Shopify, apa itu sistem informasi manajemen? Dia adalah suatu komputer sistem, jadi sistem komputer yang terdiri hardware, software yang melayani, yang memberikan pelayanan sebagai backbone. Backbone bisa kita artikan tulang punggung ya boleh. Suatu operasi organisasi. Ya. Nanti kita cek apakah definisi ini dengan definisi referensi lain saling bertentangan atau sebenarnya saling berhubungan satu dengan yang lain atau saling menguatkan. Coba kita cek lihat sedikit demi sedikit ya. MIS also the study of how such system work. MIS juga suatu studi bagaimana suatu sistem bekerja. Nah, di Shopify ini dikaitkan dengan apa itu? Improve decision making. Maka dia menambahkan di sini tujuan dari sistem informasi manajemen adalah meningkatkan pengambilan keputusan by providing up to date yang dengan cara menyediakan hal-hal baru, up to date information ya. Jadi menyediakan hal-hal yang baru, accurate data, jadi data yang accurate, data yang up to date pada variasi-variasi organizational asset. Misalnya pada sisi finansial, inventory, personel, project timelines, manufacturing, real estate, marketing, raw materials, dan R&D. Di sini ditulis juga the MIS collect the data, store it, and make it accessible to manager who want to analyze the data by running report. Jadi adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah SIMKES, kalau boleh kita kaitkan dengan SIM-nya kesehatan, maka tujuan dari MIS adalah meningkatkan pengambilan keputusan dengan cara menyediakan data yang akurat, data yang terkini pada variasi aset-aset organisasi. Kalau itu misalnya kaitannya dengan data-data kesehatan, data misalnya tentang tuberkulosis misalnya, menyediakan informasi-informasi terkini yang dapat dilihat oleh manajer untuk mendukung pengambilan keputusan. Oke, kita coba cari lain. Misalnya yang ditulis oleh Ali Hijazi, Foundation of Management Information System. Dia menulisnya apa? Bahwa SIM adalah integral part of the business activities and career. Dia bagian tidak terpisahkan dari semua aktivitas bisnis dan karir. Jadi tentang variasi organisasi, kan berarti kalau kita bilang gitu ya memang untuk bagian tak terpisahkan itu dari semua bisnis aktivitas. Coba kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi tentang apa itu manajemen information system. Ya, oleh Texas A&M University. Ini dia menuliskannya apa ini? Sistem informasi manajemen adalah studi pada people, teknologi, organisasi, dan hubungan di antara mereka. Jadi tidak ada pertentangan ya. Jadi nggak ada pertentangan antara definisi di sini dengan yang lain.
yang ada saling menguatkan. Nah, kalaulah itu suatu studi terhadap masa orang, teknologi, organisasi, dan hubungannya, maka seorang profesional SIM adalah mendukung, membantu perusahaan di dalam mencapai keuntungan yang maksimum dari investasi personel, equipment, dan bisnis proses. Karena boleh kita kaitkan terhadap seorang profesional SIMKes itu apa? Dia membantu bidang kesehatan di dalam mewujudkan keuntungan maksimum terhadap upaya-upaya kesehatan. Nah, upaya kesehatan kan ada 4 tuh. Upaya promotif, upaya preventif, upaya kuratif, dan upaya rehabilitatif. Kita cek lagi. Coba kita lihat lagi. Ini dari yang ditulis oleh Kumar Cetan. Dia Changing People with Climate Go Green, Air Manager at the Ecology. Coba kita lihat dia nulis tentang concept, rule, and importance of MIS. Dia menuliskannya apa? MIS adalah suatu ide yang menghubungkan antara manusia, mesin, marketing, metode yang mengumpulkan informasi dari sumber eksternal dan internal dan memproses informasi ini untuk bertujuan memfasilitasi proses pengambilan keputusan pada suatu bisnis. Sama ya? Sama. Jadi SIM adalah suatu upaya yang bertujuan di dalam membantu pengambilan keputusan para pimpinan atau manajer. Ya, sama. Coba kita cek lagi. Nah, sebelum ke yang lain ada beberapa hal tentang buku ya. Buku yang digunakan di dalam information system ini apa? SIM ini. Salah satunya Anda bisa dapatkan tentang Contemporary Issued Information System. Ya, buku ini saya kira kalau bisa didapatkan ya luar biasa. Salah satu buku yang lain adalah buku tahun 1985 oleh Gordon gitu, tentang sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Itu ada fundamental dan lain sebagainya. Nah, coba kita berpikir sejenak untuk flashback pada mata kuliah SIK. Suatu mata kuliah SIK semester yang lalu, kita pernah mendiskusikan tentang informasi kesehatan. Nah, ya informasi kesehatan. Apa sih sebenarnya di dalam itu kan informasi kesehatan, dulu kita pisah sistem informasi kesehatan, kita pisah sistem, ada sistem informasi dan ada sistem informasi kesehatan, termasuk ada informasi kesehatan. Jadi kalimat sistem informasi kesehatan bisa kita pisah-pisah dan kita gabungkan. Di sana ada sistem sendiri, ada informasi sendiri, ada tentang kesehatan sendiri. Kemudian ada sistem informasi, kemudian ada informasi kesehatan, yang kemudian terakhir digabungkan menjadi sistem informasi kesehatan. Coba kita kembali mengingat kembali mata kuliah yang SIK dulu tentang informasi kesehatan. Apa sih sebenarnya sistem informasi itu? Nah, sistem informasi itu apa? Sistem informasi adalah ya, suatu the information system, ya, sistem informasi dapat diorganize kombinasinya oleh terhadap people, hardware, software, komunikasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita artikan secara bebas, sistem informasi dapat dikelola kombinasinya pada manusia, hardware, software, network, data resources, kebijakan, prosedur yang dia menyimpan data, mengirimkan data, mentransfer data, termasuk menyampaikan data menjadi informasi di dalam suatu organisasi. Nah, kita teruskan ke bawah tentang tipe-tipe informasi, sistem informasi. Ada 2 tipe sistem informasi. Yang pertama adalah sistem pendukung operasi, sistem pendukung manajemen. Ada 2. Sistem pendukung operasi adalah cirinya dia
needed to support daily business operation. Dia dibutuhkan untuk mendukung operasi bisnis harian. Kalau yang sistem pendukung manajemen adalah untuk menyediakan informasi di dalam mendukung pengambilan keputusan. Nah, operation support system itu tadi terdiri dari transaction processing system, process control system, dan enterprise collaboration system. Sedangkan pada management support system ada manajemen information system di sini ya. Jadi sistem informasi manajemen merupakan bagian dari tipe sistem informasi yang yaitu pada sistem pendukung manajemen. Di sini ditulis melaporkan dan menyampaikan pada manajer untuk membantu mereka to make a better business decision. Untuk membuat pengambilan bisnis keputusannya itu lebih baik. Nah, selain SIM ada juga DSS, ya, System Support, Decision Support System dan Executive Information System. Oke, selain itu coba kita telah kembali lagi terhadap masih ke tipe dari sistem informasi. Dalam altametric.com dia ada 6 main types of information system. Kita baca secara cepat. Transaction processing system, office automation system, knowledge management system, management information system, ya, decision support system, executive support system. Jadi dia menyebutkan 6. Kalau tadi dia menyebutkan ada 3. Oke. Nah, tadi kita terkait dengan SIM sekarang. Kalau dulu tadi kita bicara SIK, sekarang kita bilang Sistem Informasi Manajemen. Sistemnya sudah pernah kita bahas semester yang lalu. Informasinya sudah kita pernah bahas semester yang lalu. Manajemennya akan dibahas tersendiri, ya. Nah, namun kalau digabungkan dalam information system, apa itu? Menurut Cho 1995 di dalam referensi telu.ii ini adalah apa? Manajemen informasi adalah suatu siklus proses yang mendukung organisasi, yang mendukung aktivitas pembelajaran organisasi, aktivitas organisasinya terdiri apa? Aktivitasnya apa saja sih? 1. Identifying information need. Mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan. Kemudian acquiring information. Kemudian organizing and storing information, developing information product and service, distributing information, dan using information. Jadi kalau dibikin jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Yang pertama identifikasi dan identifikasi informasi yang diinginkan, acquisition and creation of information, analyzing and interpretation of information, organization and storage of information, information access and dissemination, and information use. Nah, adik-adik yang mengambil mata kuliah SIM kesehatan, ini yang bisa saya sampaikan pada overview, ya, pada overview sistem informasi kesehatan. Nah, sebelum kita tutup, lalu apa simpulannya? Simpulannya adalah bahwa MIS, SIM itu bagian dari sistem informasi. Di dalam rujukan ini, guru99.com ini, apa ini? Dia menyampaikan bahwa tipe-tipe sistem informasi diantaranya adalah MIS, GPS, DSS, dan piramid diagram. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada overview mata kuliah ini. Ya, overview mata kuliah ini semoga bermanfaat, menjadi awal bagaimana mahasiswa yang mengambil mata kuliah SIM secara dasar, foundation itu memahami bahwa sistem informasi manajemen ini hal yang penting bagi kesehatan, bagi organisasi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.